Selamat malam teman-teman. Selamat datang dalam presentasi mengenai proses machining pembuatan piringan rem atau dice brake. Perkenalkan, nama saya Ignatius Yovanda Nugroho dari kelas TI 23H, dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan komponen penting dalam sistem pengereman kendaraan. Apa sih itu disc brake? Disc brake atau rem cakram adalah salah satu jenis pengereman kendaraan yang menggunakan cakram logam yang berputar bersama roda. Saat pengemudi menginjak rem, kampas rem akan menekan kedua sisi cakram yang menghasilkan gesekan yang memperlambat atau menghentikan sebuah roda. Proses machining pada pembuatan disc brake. Proses machining pada pembuatan disc brake atau cakram rem melibatkan serangkaian operasi pemesinan untuk mencapai bentuk dan ukuran yang presisi. Proses ini dimulai dengan pembuatan cetakan dan pengecoran kasar, dilanjutkan dengan machining pada mesin bubut dan mesin vise untuk menghasilkan bentuk akhir sebuah cakram rem. Proses machining dice brake melibatkan beberapa tahapan penting, dimulai dari pembuatan cetakan dan pengecoran kasar, kemudian dilanjutkan oleh proses pembubutan dan vise untuk membentuk sebuah dimensi cakram dengan presisi tinggi. Untuk selanjutnya kita ke material yang akan digunakan untuk proses pembuatan disc brake. Bahan utamanya diantara lain, yang pertama ada bahan umum yang sering dipakai, besi cor kelabu atau sering disebut gray cast iron. Bahan tersebut memiliki konduktivitas termal yang baik dan tahan aus. Untuk bahan selanjutnya adalah bahan alternatifnya, yaitu baja karbon rendah seperti S45C atau komposit karbon keramik untuk aplikasi performa yang lebih tinggi. Material yang umum digunakan untuk disc brake adalah besi cor ya, besi cor kelabu yang pertama, karena dia itu memiliki konduktivitas termal yang baik dan tahan aus. Untuk performa yang tinggi bisa digunakan bahan yang kedua, atau kita bisa sebut bahan alternatif dari baja karbon rendah S45C. Selanjutnya kita ke proses pembuatan pola atau pattern marking. Di sini membuat pola piringan rem yang akan digunakan untuk cetakan. Langkah pertama dalam proses ini adalah membuat pola dari piringan rem. Pola ini digunakan sebagai bentuk awal dalam pembuatan cetakan yang akan digunakan pada proses pengecoran. Nah, selanjutnya itu adalah proses facing. Proses yang digunakan untuk menghasilkan permukaan yang datar dan rata pada permukaan disc brake yang akan dibuat. Ini penting ya, agar si disc brake bekerja optimal saat bersentuhan dengan kampas rem. Jadi bentukan disc brake itu kan bulat ya, ada kiri kanan, bukan kiri kanan sih, bulat, dan itu harus rata, rata pada bagian si permukaan cakram rem tersebut. Untuk selanjutnya ada proses turning atau pembubutan cakram. Proses turning ini digunakan untuk memperbaiki permukaan cakram yang aus atau tidak rata. Misalkan dalam cakram rem tersebut masih ada beberapa material yang kelihatannya tidak rata gitu kan. Nah, di sini dihalus lagi dan
Pada proses ini melibatkan penggunaan untuk pembubut atau latte untuk menghilangkan material pada permukaan cakram. Nah, material yang tersisa pada permukaan cakram itu bisa dibubut sehingga permukaannya halus, sehingga si cakram kembali rata dan bekerja dengan baik. Proses tuning ini atau pembuatan dilakukan untuk meratakan kembali si permukaan cakram yang tidak rata atau aus. Nah, mesin bubut yang digunakan untuk menghilangkan sebagian material permukaan agar kembali dalam kondisi baik. Selanjutnya itu ada di proses drilling atau boring. Proses ini adalah suatu proses yang melibatkan pembuatan lubang untuk pemasangan baut, skrup, atau komponen lainnya. Pada proses ini, drilling adalah proses untuk membuat baut baru pada material piringan cakram, sedangkan boring adalah suatu proses memperluas atau mengukir lubang yang sudah ada. Nah, pada proses drilling dan boring ini, drilling itu digunakan untuk membuat lubang baru, lubang dalam si dice break tersebut untuk lubang baut baut digunakan untuk lubang baru pada cakram. Sementara boring itu berfungsi memperbesar atau merapikan lubang yang sudah ada. Jadi ukurannya berapa nih? Si ukuran bautnya itu berapa, itu bisa menggunakan proses boring. Misalkan jadi merapikan lubang yang sudah ada itu. Untuk selanjutnya adalah proses surface grinding, atau proses ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan cakram yang datar, presisi, dan rata. Untuk meningkatkan efektivitas pengereman, pada proses ini melibatkan penggunaan mesin gerinda permukaan atau sering disebut surface grinding machine yang memadukan batu gerinda dengan permukaan cakram untuk menghilangkan material dan menghasilkan permukaan yang kita inginkan. Jadi permukaannya tuh bisa rata gitu di kedua sisinya. Jadi proses surface grinding itu bertujuan untuk menghasilkan permukaan cakram yang halus, datar, dan presisi. Mesin gerinda permukaan yang digunakan proses ini agar cakram mampu bekerja optimal dalam sistem pengereman. Untuk selanjutnya itu adalah proses heat treatment atau meningkatkan kekerasan dan ketahanan akan material melalui proses pemanasan dan pendinginan yang terkendali. Heat treatment atau perlakuan panas yang dilakukan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan material cakram. Proses ini melibatkan pemanasan dan pendinginan yang sangat terkendali. Jadi setelah pemanasan itu ada tahapan juga pendinginan. Jadi si cakram itu bisa kuat ya, tahan lama. Nah, untuk selanjutnya itu adalah finishing dan pelapisan. Di sini finishingnya menghaluskan permukaan dan memastikan keseimbangan pada piringan cakram. Keseimbangan di sini tuh dalam artian kedua sisinya itu rata dan tidak ada material yang tersisa dalam disc brake tersebut. Apakah disc brake tersebut ya? Jadi kalau ada sebuah piringan cakram, mungkin kan kalau kita pegang itu biasanya halus ya kedua sisi. Nah, itu di sini di finishing ini dan pelapisan ini harus dicek kembali apakah di kedua sisi tersebut masih ada material yang tersisa atau tidak gitu kan. Nah, setelah semua proses machining selesai, dilakukanlah tahap terakhir ini, tahap finishing untuk menghaluskan permukaan cakram.
Nah, dan di tahap ini pun kita juga memastikan bahwa keseimbangan cakram sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh konsumen. Untuk yang terakhir, untuk tahap ini, quality control. Memeriksa kembali dimensi, kekerasan, serta keseimbangan pada produk dan memastikan kualitas produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meminimalisir kecacatan sebuah produk tersebut. Jadi di tahap terakhir ini adalah quality control. Pada proses ini kita memeriksa kembali tuh dimensi si sebuah disc brake tersebut, dari dimensinya, dari kekerasan dan keseimbangan cakram rem tersebut apakah sudah layak untuk diedarkan, dan memastikan si produk tersebut itu tidak memiliki kecacatan dan memenuhi standar sebuah kualitas disc brake, standar kualitas disc brake dan aman untuk digunakan. Mungkin penjelasan singkat dari saya, penjelasan mengenai proses machining pembuatan disc brake. Setelah ini mungkin saya akan sertakan video pembuatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan tonton pembuatan disc brake